Pada kali ini, saya akan menjelaskan program untuk mengelompokkan bilangan genap dan ganjil, program untuk mencari nilai KPK dan FPB, dan program untuk mencari atau mengecek nilai yang muncul lebih dari 3 kali. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang program untuk mengelompokkan bilangan genap dan ganjil. Yang pertama, seperti biasa dalam membuat program, kita menggunakan file header terlebih dahulu. Di sini menggunakan file header IOStream. Selanjutnya, kita deklarasikan tipe data yang akan kita gunakan dan variabel-variabel yang akan kita butuhkan dalam membuat program ini. Di sini saya menggunakan tipe data integer, kemudian variabel yang digunakan di sini ada variabel X, N, I, J, dan K. Untuk variabel X dan J, kita menggunakan array dengan kapasitas 10. Kemudian cout masukkan banyaknya bilangan. Artinya, kata masukkan banyaknya bilangan ini akan ditampilkan ke layar. Dan bilangan yang akan kita inputkan tadi akan ditampung oleh variabel N, di mana N ini adalah variabel untuk banyaknya bilangan. Kemudian lakukan perulangan untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Arti I plus plus di sini adalah I akan bertambah dengan 1 setiap kali perulangan. Jika I kurang dari sama dengan N ini memenuhi, maka cout bilangan ke I. Artinya bilangan ke I ini akan ditampilkan ke layar, kemudian input bilangan ke I ini akan ditampung oleh X array I. Kemudian lakukan perulangan ini secara terus-menerus sampai ini tidak lagi kurang dari sama dengan N. Kemudian cout genap. Artinya kata genap ini akan ditampilkan ke layar. Dan kemudian lakukan perulangan untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Artinya I akan bertambah dengan 1 setiap kali melakukan perulangan. Kemudian lakukan kemungkinan jika X array I dibagi 2, sisa pembagiannya adalah sama dengan 0, maka cout atau tampilkan ke layar XI. Kemudian untuk selanjutnya yaitu cout ganjil, artinya kata ganjil ini akan ditampilkan ke layar. Dan kita lakukan perulangan untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Artinya I akan bertambah dengan 1 setiap kali melakukan perulangan. Kemungkinannya itu jika X array I dibagi 2, sisa pembagiannya itu tidak sama dengan 0. Kemudian cout tampilkan ke layar XI. Kemudian kita coba run. Di sini kita akan menginputkan bilangan, masukkan banyaknya bilangan. Misal kita masukkan banyaknya bilangan itu ada 6. Bilangan ke-1 itu 4, bilangan kedua itu 7, bilangan ketiga 6, bilangan keempat 9, bilangan kelima 2, bilangan keenam 1. Maka hasilnya bilangan genapnya itu 4, 6, dan 2, dan bilangan ganjilnya itu ada 7, 9, dan 1. Kita masuk ke kondisi sini. Untuk bilangan ke-1 itu kan 4. Nah, kita masuk ke kemungkinan ini. Jika X array I dibagi 2, atau jika bilangan ke I dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 0, maka dia itu termasuk genap. Nah, kalau di sini bilangan ke-1-nya yaitu kan 4. 4 ini apakah dibagi 2 itu sisa pembagiannya adalah 0? Kalau benar berarti dia masuk ke genap. Sehingga masuk di sini. Genapnya itu adalah 4. Dan kemudian bilangan kedua, karena ini X, karena ini I plus plus, berarti I-nya itu bertambah 1, jadi untuk X kedua atau bilangan kedua kan 7. 7 itu, apakah 7 dibagi 2 itu sisa pembagiannya adalah sama dengan 0? Tidak, kan? Berarti dia tidak muncul di genap. Selanjutnya untuk X3 atau bilangan ketiga, atau bilangan ketiga itu masuk ke kondisi ini, bilangan ketiganya kan kita inputkan 6.
6 apakah dibagi 2 sisa pembagiannya adalah 0? Benar, berarti dia masuk ke genap. Jadi yang di sini yang masuk ke genap yaitu 4 dan 6. Kemudian bilangan ke I-nya itu, I-nya kan I++, berarti bertambah 1 untuk bilangan keempat yaitu yang keempat kita inputkan 9. 9 itu apakah dibagi 2 sisa pembagiannya sama dengan 0? Tidak, berarti dia tidak masuk di genap. Kemudian karena I++ lagi untuk bilangan ke-5 itu kan diinputkan 2. Berarti apakah 2 dibagi 2 itu sisa pembagiannya adalah 0? Ya, berarti 2 itu masuk ke genap. Kemudian yang Cout ganjil untuk yang bilangan ganjilnya, untuk bilangan ke I dibagi 2, untuk di sini kan I-nya masih sama dengan 1, berarti bilangan ke satunya di sini kan 4. Berarti 4 dibagi 2 hasilnya apakah sisa pembagiannya itu tidak sama dengan 0? Berarti tidak kan? Berarti 4 tidak masuk di ganjil. Dan untuk XI, I-nya bertambah 1, X2 atau bilangan kedua itu diinputkan 7. Apakah 7 dibagi 2, sisa pembagiannya adalah tidak sama dengan 0? Benar, berarti 7 masuk di ganjil. Kemudian I++ itu I-nya bertambah 1 menjadi bilangan ketiga berarti. Bilangan ketiga diinputkan 6. Nah, dicek apakah 6 ini dibagi 2, sisa pembagiannya tidak sama dengan 0. Hasilnya kan dia sama dengan 0, berarti dia tidak termasuk di ganjil. Kemudian kita masuk ke bilangan keempat. Untuk I-nya kan sekarang jadi 4 karena tadi I-nya sama dengan 3, karena I++ menjadi 4, berarti data keempat sekarang kan yang diinputkan yaitu 9. 9, apakah 9 itu dibagi 2, sisa pembagiannya tidak sama dengan 0? Benar, berarti 9 masuk ke ganjil. Kemudian untuk bilangan kelima itu diinputkan 2. Apakah 2 itu jika dibagi 2 hasilnya itu tidak sama dengan 0? Jawabannya kan tidak. Berarti 2 tidak masuk ke ganjil. Kemudian bilangan ke-6 yaitu 1. Apakah 1 dibagi 2 itu hasilnya tidak sama dengan 0? Jawabannya yaitu ya. Berarti kita masukkan 1 itu di ganjil. Yang kedua yaitu program untuk mencari nilai KPK dan FPB. Di sini file header yang digunakan yaitu iostream dan mat.h. Guna dari file header iostream ini adalah agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan inline. Dan guna dari file header mat.h ini adalah agar kita dapat menggunakan perhitungan dalam program. Selanjutnya kita deklarasikan tipe data yang akan kita gunakan dalam membuat program ini. Tipe data yang akan kita gunakan yaitu integer, dan variabel-variabel yang akan kita gunakan yaitu variabel A, B, I, J, N, KPK, dan FPB. Dan untuk variabel I, kita sudah deklarasikan nilainya adalah 1. Kemudian, tampilkan cout masukkan bilangan pertama. Artinya cout masukkan bilangan pertama ini adalah kata masukkan bilangan pertama ini akan ditampilkan ke layar, kemudian kita inputkan bilangan nanti. Ketika kita inputkan bilangan nanti akan ditampung oleh variabel A. Kemudian cout masukkan bilangan kedua, artinya masukkan bilangan kedua ini akan ditampilkan ke layar, dan kita nanti akan menginputkan bilangan yang akan ditampung oleh variabel B. Kemudian lakukan perulangan untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan B, I++. Artinya, I akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Untuk menghitung KPK, itu
kita lakukan penjumlahan KPK ditambahkan dengan variabel A. Dan kemungkinannya itu jika KPK dibagi dengan B, sisa pembagiannya itu adalah sama dengan 0, maka tampilkan ke layar KPK dari variabel A dan variabel B itu adalah berapa. Nanti akan ditampilkan ke layar hasilnya setelah melakukan perhitungan. Dan selanjutnya, kemungkinan selanjutnya itu jika A lebih besar dari B, maka N itu sama dengan B. Dan jika tidak, maksudnya jika A tidak sama dengan atau tidak kurang dari B, itu berarti nilai dari variabel N itu sama dengan A. Selanjutnya itu lakukan perulangan untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus artinya I akan bertambah dengan 1 setiap kali melakukan perulangan. Jika A itu dibagi dengan I, sisa pembagiannya sama dengan 0 dan B dibagi dengan I itu sisa pembagiannya sama dengan 0, maka FPB itu sama dengan I. Kemudian cout atau tampilkan ke layar FPB dari A dan B itu berapa. Nah, kita coba cek. Masukkan bilangan pertama. Bilangan pertama itu pertama kita masukkan 20 dan bilangan kedua itu kita masukkan atau inputkan 12. Maka hasilnya KPK dari 20 dan 12 adalah 60 dan FPB dari 20 dan 12 adalah 4. Ini didapatkan dari sini. Faktor dari 20 itu kan 2 dikali 2 dikali 5. Dan faktor dari 12 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3. Sehingga KPK-nya itu adalah 2 dikali 2 dikali 5 dikali 3 hasilnya 60 dan FPB-nya itu 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti benar program yang kita buat. Ketiga yaitu saya akan menjelaskan program untuk mengecek nilai yang muncul lebih dari 3 kali. Di sini, seperti biasa dalam membuat program, kita akan menggunakan file header terlebih dahulu. Di sini file header yang digunakan yaitu file header IOStream. Guna dari file header IOStream ini adalah agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan inline. Kemudian kita deklarasikan tipe data yang akan kita gunakan. Tipe data yang akan kita gunakan yaitu integer, dan variabel-variabel yang akan kita butuhkan yaitu variabel data, J, X, I, jumlah, dan nilai. Untuk variabel data, kita menggunakan array dengan kapasitas 10. Kemudian cout atau tampilkan ke layar, masukkan jumlah bilangan. Dan selanjutnya, bilangan yang akan kita inputkan nanti akan ditampung oleh variabel X, di mana X ini adalah variabel untuk jumlah bilangan. Kemudian lakukan perulangan. Untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, I plus plus. Artinya, I plus plus ini adalah nilai I akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Kemudian, cout atau tampilkan ke layar, masukkan nilai bilangan ke I. Dan selanjutnya nanti, bilangan yang akan kita inputkan nanti akan ditampung oleh data array I, di mana data array I ini adalah variabel untuk nilai bilangan ke I. Kemudian, lakukan perulangan untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, I plus plus, artinya I akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Dan untuk J sama dengan 1, untuk J sama dengan I ditambah 1, J kurang dari sama dengan X, J plus plus, artinya J akan bertambah 1 setiap kali pengulangan. Dan
kita lakukan kemungkinannya itu jika data I atau data array I lebih besar dari data array J, itu kita lakukan pertukaran nilai, yaitu nilai itu sama dengan data array I, dan data array itu sama dengan data array J, dan data array J itu sama dengan nilai. Kemudian kita lakukan perulangan lagi untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, I plus plus. Artinya I akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Di sini kita deklarasikan untuk jumlah itu nilainya sama dengan 0. Untuk perulangan selanjutnya itu untuk J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan X, J plus plus. Dan kemungkinannya itu jika data array itu sama dengan data array J, jumlah plus plus, artinya jumlah akan bertambah. Dan kemungkinan selanjutnya yaitu jika data array itu tidak sama dengan data array I dikurang 1, kemungkinannya itu jika jumlah lebih besar dari 3, maka cout atau tampilkan ke layar data array I. Kemudian kita coba running. Masukkan jumlah bilangan. Jumlah bilangan misal kita masukkan 6. Bilangan ke-1 3, bilangan kedua 2, bilangan ketiga 6, bilangan keempat 2, bilangan kelima 3, bilangan kelima 9, bilangan keenam 8. Maka outputnya tidak ada. Karena apa? Karena di sini kan kemungkinan di sini kan jika jumlah itu lebih besar dari 3. Nah, di sini kan di hasil outputnya itu tidak ada karena nilai yang muncul atau jumlah yang lebih dari 3 itu tidak ada. Karena di sini cuma ada 2. Yang paling banyak muncul itu kan 2. 2 ini cuma ada 2, jadi dia tidak memenuhi kondisi ini. Jadi coba kalau misal kita inputkan, misal kita inputkan masukkan banyak bilangannya 8. Masukkan bilangan ke-1-nya adalah 2. Bilangan keduanya adalah 3. Bilangan ketiganya adalah 2. Bilangan keempat 6. Bilangan kelima 2. Bilangan keenam 7. Bilangan ke-7 2. Bilangan ke-8 8. Maka outputnya 2. Karena apa? Karena 2 ini dia memenuhi kondisi ini. Karena nilai yang kita inputkan ini, nilai 2-nya itu lebih dari 3 kali munculnya. Jadi outputnya adalah 2.